Seharusnya keluar. Ternyata kayak gini. Mestinya diganti. Nanti anak yang ganti. Antum yang ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: وقوله وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Naam, pada ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, beliau hendak menjelaskan beberapa dari nama Allah dan menetapkannya. Wa huwal alim, yaitu Allah itu al-alim dan al-hakim. Allah juga termasuk namanya adalah al-khabir. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengisbatkan ilmu yang sempurna miliknya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang terjadi jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci, baik secara kulli maupun secara juz'i. Ini semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma yaliju fil ard, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik menuju langit. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan Allah mempunyai pintu-pintu yang gaib, mempunyai kunci-kunci gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang terdapat di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh satu lembar daun melainkan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi,
dan tidaklah satu biji dalam kegelapan bumi, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidaklah sesuatu yang basah dan kering melainkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa ma tahmilu min unsa, dan tidaklah seorang wanita mengandung, wala tad'u illa bi ilmi, dan tidaklah dia melahirkan kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman-Nya, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa sesungguhnya Allah telah meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala, wal ilmu sifatun lillahi azza wa jal. Ilmu itu adalah sifat milik Allah azza wa jal. Biha yudriku jami'al ma'lumat ala ma hiya bihi, maka dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjangkau seluruh yang diketahui ala ma hiya bihi, berdasarkan hakikatnya. Semuanya diketahui oleh Allah. Fala yakhfa alaihi minha syai'un, maka tidaklah tersamarkan atas Allah dari seluruh perkara tersebut sedikit pun. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu. Wa fiha, dan di dalam ayat itu pula, isbatus mihil hakim, menetapkan nama Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim ada kemungkinan dari Al-Hukum atau dari Al-Ihkam. Berarti kalau dari Al-Hukum, ini bermakna Al-Hakim, sebab terkadang fa'il bermakna fa'il. Ya, maka Al-Hakim, Assalamualaikum, bermakna Al-Hakim, yaitu yang memiliki hukum dan menentukan keputusan. Maka hukum itu dikembalikan pada Allah. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga al-fa'il terkadang maknanya adalah muf'al. Berarti al-hakim terkadang bermakna muhkam, ya, ataukah muhkim, yang mutqin, sebab ihkam artinya itqan, yang teliti dalam segala sesuatu, ya, teliti. Ketika mengerjakan sesuatu dikerjakan dengan teliti dan sempurna. Naam. Wa huwa ma'khudun minal hikmah, dan ini diambil dari masdarnya, yaitu al-hikmah. Wa ma'nahu, dan maknanya allazi la yaqulu wa la yaf'alu illa shawab, bahwa tidaklah Allah itu berkata dan tidak pula Allah itu berbuat kecuali kebenaran. Itu pasti. Allah ketika berkata qauluhul haqq, ketika Allah berbuat, fa fi'luhul haqq, perbuatannya adalah kebenaran. Fala yaqa'u minhu abasun wala batil, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terjadi dari perbuatan Allah itu abas, ada yang sia-sia, dan tidak pula batil. Tidak ada. Allah disucikan dari ini semua.
apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah ciptakan, itu semua penuh dengan hikmah, ya, diketahui oleh manusia atau tidak diketahui. Bal kullu ma yakhluquhu wa ya'muru bihi, bahkan seluruh apa saja yang diciptakan Allah, apa saja yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya, ya, dari yang paling besar sampai yang terkecil sekalipun. Nah, apakah berupa semut, tikus, cicak, termasuk babi dan yang lain-lainnya, semuanya itu ada hikmahnya. Nah, wa ya'muru bihi, bahkan setiap yang Allah perintahkan pun, fa huwa tabi'un li hikmati, maka itu mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa taala. Diketahui oleh manusia atau tidak diketahui. Kenapa Allah menganjurkan kita bersedekah ketika sholat? Kenapa kita ruku? Setelah itu kenapa kita bangkit dari ruku? Setelah itu sujud. Kenapa demikian urutannya? Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita ketahui atau tidak kita ketahui. Tapi di sini perlu tanbih bahwa bukan berarti kita tidak mengamalkan suatu amalan sampai kita mengetahui hikmahnya. Tidak. Karena ilmu manusia ini sangat dangkal sekali. Terkadang mereka mengetahui hikmahnya, terkadang mereka tidak mengetahui hikmahnya. Sehingga yang paling pertama yang mereka harus jadikan sebagai prinsip dan mereka tekankan pada diri mereka adalah imtithal awamirillahi azza wa jal wa rasul. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu. Apakah kita mengetahui hikmah atau tidak? Wa ma ahsana ma qalahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu indama qabbala al-hajar al-aswad. Mada qala? Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Sangat bagus sekali perkataan Umar ketika dia mengatakan pada Hajar Aswad, "Kau mengetahui kamu ini hanya bongkah batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula memberikan kemudaratan. Tapi kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan cium kamu." Kalau kita melihat secara zahir, sepertinya nggak ada faedahnya. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, maka seorang muslim wajib untuk tunduk pada apa yang telah menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Naam. Wa qila huwa min fa'il bimakna muf'il. Ya. Dan juga dikatakan bahwa fa'il maknanya adalah muf'il. Wa maknahu al-muhkim lil asya', yang teliti dalam perkara-perkara. Minal ihkam wa huwal itqam. Itqan dari ihkam yang artinya adalah teliti. Fala yaqa'u fi khalqihi tafawutun, maka tidaklah terjadi pada makhluk apa yang telah menjadi ciptaan Allah itu tafawut, kebengkokan, kemiringan, yakni tidak sempurna. Wala futur, dan tidak pula retak. Ketika Allah menciptakan langit, bagaimana keadaan langit itu? Adakah keretakan? Sama sekali tidak. Wala yaqa'u fi tadbirihi khalalun aw ittirabun, dan tidak terjadi pula pada pengurusan Allah itu ada kekurangan ataukah kegoncangan, ada kepincangan ataukah kegoncangan.
Wa fiha kadzalik, dan di dalam ayat ini pula isbatus ismihil khabir, menetapkan nama Allah Al-Khabir, wa huwa Al-Hakimul Khabir, wa huwa minal khibrah, yaitu dari al-khibrah, bimakna kamalil ilmi wa wusuqihi, yang maknanya adalah sempurna ilmu, ya, dan kokohnya, ya, dari kesikohan, sempurna ilmu yang dimiliki Allah. Wal ihatati bil asya ala wajhi tafsil, dan bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu secara terperinci. Allah mengetahui itu semua secara terperinci. Itulah khabir, teliti, ya. Kalau orang yang berpengalaman itu dinamakan khabir, ini zu khibrah, orang yang punya pengalaman. Nah, maka al-khabir maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ilmunya, mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Wa wusuli ilmihi ila ma khafiya wa daqqa min al-hissiyati wal ma'nawiyat, dan ilmu Allah itu sampai kepada perkara-perkara yang samar dan sekecil apapun, daqqa yang paling kecil. Sangat teliti ilmu Allah. Minal hissiyat, dari perkara-perkara yang zahir, ya, hissiyat yang konkret, wal ma'nawiyat, ataukah secara abstrak. Nah, yakni yang bisa dirasakan oleh panca indera, hissiyat, ataukah secara maknawi, ya, secara sifat. Nah, kita juga diistilahkan jauhar. Hissiyat itu dengan jauhar, sedangkan maknawiyat itu dengan ard. Wa qad dzakara subhanahu fi hadhihi al-ayat, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat-ayat ini ba'dha ma yata'allaqu bihi ilmu, sebagian yang berhubungan dengan ilmunya, lidalalati ala syumulih, untuk menunjukkan kecakupan ilmu Allah, wa ihatatihi, dan ilmu Allah yang meliputi, bima la tablughuhu ulumu khalqi, dengan apa-apa yang ilmu-ilmu makhluk ini tidak sampai kepadanya. Nah, dibeda. Allah punya ilmu, makhluk juga mempunyai ilmu. Lakinna ilmu Allah laysa ka ilmi ahadin minal makhluqat. Laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Fadzakara annahu ya'lamu ma yaliju. Maka Allah menyebutkan bahwa Allah itu ya'lamu ma yaliju. Allah mengetahui apa yang yalij, yadkhul, apa yang masuk, fil ardi, ke dalam bumi, ya, min habbin, dari biji-bijian. Subhanallah, seluruh dunia ini, biji-biji apa saja yang terdapat di dalam bumi, ketahui Allah. Wa badrin, benih, bibit, ketahui Allah. Wa miyahin, air, terdapat di dalam bumi. Wa hasyarat, serangga-serangga dari tanah.
berapa jumlahnya yang terdapat dalam bumi, apa yang mereka kerjakan sekarang, bagaimana kehidupan mereka, diketahui Allah secara terperinci. Ya'lamu ma yarju fil ardh, secara umum Allah mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Wa ma'adin, barang tambang, ya, barang tambang, ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pengetahuannya terbatas, ya. Apa yang dia ketahui sekedar apa yang sampai kepadanya ilmunya tentang hal tersebut. Yang dia ketahui apa benih-benih yang terdapat di tanah, ya sekitar pekarangannya saja, ataukah sekitar tempat yang dia menanam di situ saja. Tempat yang lain dia tidak mengerti. Nah, ya, apa saja yang ada di dalam bumi, ya kawan, berupa barang tambang, apa saja, emas, apa lagi, subara, minyak, ingat minyak ini, minyak gas, tengah lautan lagi, masya Allah, subhanallah. Nah, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi Allah juga tahu. Min zar'in, dari tanaman-tanaman, ya, sawah ladang, wa asjarin, pohon-pohon buah-buahan, wa uyunin jaliyatin, mata air, wa ma'adina nasi'atin, dan barang-barang tambang yang bermanfaat, yaitu yang setelah dikeluarkan, ya. Tadi disebut ma'adin saja karena belum dikeluarkan, tapi setelah dikeluarkan sudah muncul berbagai barang tambang di situ, minyaknya, ya, bensinnya, minyak tanahnya, olinya, gasnya, semua dari dalam. Kadzalik demikian pula. Wa ma yanzilu minas samai, dan apa yang turun dari langit, min saljin, salju, wa amtarin, hujan, wa sawa'iq, apa ya kawan, petir, nah, halilintar, wa malaikatin, dan malaikat, apalagi ya kawan, dari atas ke bawah, meteor, apalagi ya kawan, pesawat. Nah, pesawat dari atas ke bawah, setelah dia naik kan turun lagi. Ada pesawat yang tinggal terus di atas, antri. Burung dari atas ke bawah, setelah dia terbang turun lagi. Nah, ya, dan seterusnya. Wa ma ya'ruju, dan apa yang naik, ayyas'adu, naik ke atas, fiha, padanya, pada langit. Kadzalik demikian pula min malaikati, dari para malaikat, setelah mereka turun ya naik lagi, ya kan? Termasuk juga yang turun apa? Batu dari langit. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bisijaratin min sijil. Batu itu dari atas lempar ke bawah. Naam, yas'adu fiha, maka yang naik. Kadzalika min malaika, berupa para malaikat, wa a'mal, dan amalan-amalan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yadfa'u, naik ke atas
amalan-amalan. Wa tayrin shawaf, dan burung-burung juga yang dari bawah ya berbondong-bondong mereka ke atas. Nah, ya jadi mereka naik, lama-kelamaan turun. Ila ghairi dzalika mimma ya'lamuhu jalla sya'nuh, dan yang selainnya dari apa yang diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dzakara fiha aidan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anna indahu mafatihul ghaibi. Anna indahu mafatihu atau mafatihah? Mafatihu atau mafatihah? Anna indahu mafatihah. Mafatihah apa mafatihah? Mafatihah. Nah, anna indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Al-zahir ala al-hikayah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu ghaib la ya'lamuhu illallah. La ya'lamul ghaiba illallah. Qul law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Wa mafatihul ghaibi qila khazainu, dan kunci-kunci gaib ya, ada yang mengatakan maksudnya adalah khazainu ya, gudang-gudang ilmu gaibnya Allah. Wa qila, dan ada pula yang mengatakan turuquhu wa asbabuhu allati yatawassalu biha ilaihi, yaitu jalan-jalan dan sebab-sebab yang menyampaikan kepada ghaib tersebut. Al-muhim mafatihul ghaib. Nabqa ala zahir, yang dimaksud adalah kunci-kunci ghaib yang mana ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam'u miftah dikasril mim, dengan dikasrah mimnya, au miftahin atau kamiftah bihadfi ya mafa'il, dengan dihapus ya mafa'il, jadi mafatih. Mestinya apa? Mafatih ya, tapi karena takhfif, asalnya dia dari jamak miftahun, tapi karena untuk takhfif maka dihapus ya-nya jadi mafatih. Jadi ada dua kemungkinan, apakah dia dari miftahun atau miftah. Wa qad fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci gaib itu ada 5 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Summa tala qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah itu memiliki ilmunya hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang memiliki ilmunya kapan Allah menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham,
Dan Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan jiwa manapun tidaklah mengetahui apa yang akan dia usahakan besok. Apakah dia untung atau dia rugi. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Dan jiwa itu tidaklah mengetahui di bumi mana dia mati. Tak tahu dia. Ya, tak bisa dia menentukan. Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'alallahu ilaiha hajah. Fahdi ya ikhwan. Abu Azza min hadis man? Tirmidzi. Sallallahu alaihi. Apabila Allah berkeinginan untuk mengambil nyawa seseorang di satu daerah, satu tempat, maka dijadikan orang ini mempunyai keinginan untuk pergi ke tempat itu, maka matilah dia di sana. Nah, Allah berkehendak seorang mati di kampung halamannya. Allah berkehendak seorang mati di kampung orang lain. Allah berkehendak seorang mati di atas pesawat. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajal. Dia mati bunuh diri, dia mati karena sakit, dia mati karena peperangan. Semua adalah ajal. Nah, dia pergi naik pesawat, di atas pesawat, di apa itu ikhwan, dibajak, dibawa kemana, ditabrakkan ke WTC, matilah dia. Itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dallatil ayatanil akhiratan. Nah, inna Allah alimun khabir. Wa qad dallatil ayatanil akhiratan. Dan dua ayat yang terakhir menunjukkan ala annahu subhanahu alimun bi'ilm, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu alim dengan ilmunya. Ya. Nah, yaitu ayat wa ma tahmilu min unsa wa la taba'u illa bi ilmi. Tidaklah mengandung, tidaklah melahirkan itu karena ilmu yang dimiliki Allah. Allah mengetahui. Jadi Allah alim dengan ilmunya. Dan juga firman-Nya, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi Allah punya ilmu. Maka dua ayat ini menunjukkan, kata beliau, bahwa Allah itu mengetahui dengan ilmu. Huwa sifatun lahu. Yang ini merupakan sifat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ilmu itu. Qaimun bidati, yang ilmu itu ya, melekat tegak bersama zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pada zat Allah. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan firqah yang mulai muncul pada zaman tabi'in. Wasil bin Atha, salah seorang murid dari imam besar Hasan al-Basri, disebabkan karena pendapatnya menyimpang dari al-haq, dari mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka dia pun mengasingkan diri dan berpisah dari majelisnya Hasan al-Basri. Ketika dia menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu manzilah bainal manzilatain, ada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin dan tidak pula kafir. Nah, ya,
berbeda dengan Mu'tazilah. Alladzina nafau sifatih, yang mereka ini adalah golongan yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jelaskan dahulu Mu'tazilahnya dan Jahmiyahnya. Demikian pula. Ya, faminhum man qala, maka di antara kaum Mu'tazilah ini ada pula yang mengatakan innahu alimun bidzatih wa qadirun bidzatih. Kata mereka ini bahwa Allah itu alim dengan zatnya, bukan dengan sifatnya, tapi dengan zatnya. Allah itu maha kuasa dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Kalau sifat Allah tidak punya, tapi Allah punya kudrah. Allah itu maha kuasa, Allah itu ilmu. Lah itu kan sifat, bukan itu zat. Loh, membingungkan. Nah, ini pendapat banyakan dari kaum Mu'tazilah dan Khawarij, dan juga dari kaum Murji'ah dan sebagian dari kelompok Zaidiyah berkeyakinan seperti ini. Kenapa mereka mengatakan bahwa Allah itu alim bidzati wa qadirun bidzati? Mereka tidak mau mengatakan sifat, karena kalau mereka mengatakan sifat, ilmu itu sifat Allah, kudrah itu sifat Allah, seakan-akan kata mereka kita menetapkan banyak Tuhan, banyak sesembahan. Ya, padahal tidaklah dari segala yang maujud itu pasti ada sifat. Nah, ilmu, kudrah, al-quwah, al-izzah, itu semua adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan bukan zat, tapi sifat Allah yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pendapat ini adalah pendapat yang batil pula. Intinya ingin menafikan sifat Allah. Wa minhum man fassara asma'ahu bima'anin salbiyah, dan di antara mereka ada pula yang menafsirkan nama-nama Allah dengan makna-makna yang negatif. Tidak, selalu tidak. Gitu. Salbiyah. Faqala alimun, bahwa Allah itu alim, maknanya adalah la yujhal, Allah itu tidak jahil. Tapi kalau giliran dikatakan pada dia, katakan Allah itu punya ilmu, tidak mau mereka. Tidak mau. Tapi mereka mengatakan Allah itu tidak jahil. Allah punya ilmu tidak? Tidak. Karena kalau dikatakan Allah punya ilmu berarti sama dengan makhluk. Berarti Allah tidak punya ilmu, Allah juga tidak jahil. Ya? Nah, berarti apa? Mereka menyamakan dengan yang tidak bergerak. Nah, menyamakan Allah dengan benda-benda mati. Alhamdulillah. Wa qadirun ma'nahu la ya'jiz. Allah itu qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, maknanya adalah la ya'jiz. Allah itu tidak lemah. Tapi mereka tidak mau mengatakan Allah itu kuat, punya kekuasaan. Ila akhiri, dan begitu seterusnya. Ya. Yatala'abuna fi asma'illahi wa sifatih. Ini tala'ub dari ahli bid'ah. Na'am. Wa hadhil ayatu hujjatun alaihim, dan ayat ini merupakan hujjah untuk membantah mereka. Faqad akhbara fiha subhanahu an ihatati ilmihi, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang ilmunya yang meliputi bihamli kulli unsa wa wad'iha, dengan hamilnya setiap wanita, setiap betina, dan melahirkannya min haitsul makna wal kaif, dari sisi maknanya dan bagaimananya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama akhbara an umumi qudrati, bagaimana Allah mengabarkan tentang keumuman maha kuasa Allah.
wa ta'alluqiha bi kulli mumkin, dan hubungan kekuasaan Allah itu dengan segala yang mungkin, bukan yang mustahil tentunya. Ya. Bukan yang mustahil, yang mungkin. Nah, jangan sampai ada kemudian yang bermain-main. Nah, kalau Allah itu maha kuasa, kata mereka, apakah Allah itu mampu untuk memasukkan dirinya ke dalam sebuah telur? Waliyadzubillah. Kata-kata kufur. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, maka yang demikian ini disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari adanya sifat-sifat yang menunjukkan aib dan kekurangan. Wa anta ayyuhal abd la tajtari'u 'ala Allah wa la tastari 'ala Allahil kadhib. Nah, jadi Allah ilmunya meliputi segala yang mungkin. Kemahakuasaan Allah meliputi segala yang mungkin. Nah, kalau kita mengatakan mampukah Allah memasukkan langit dan bumi ini ke dalam sebuah telur, bagaimana Abdul Fatah? Mampu? Allah mampu? Mampu. Maka tidak. Allah maha kuasa. Wa an ihatati ilmihi bi jami'il asya', dan bahwa ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa ma ahsana ma qalahu al-Imam Abdul Aziz al-Makki, Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani al-Makki al-Faqih. Na'am, Sunni Salafi. Alangkah baiknya diucapkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki fi kitabihi Al-Haidah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Haidah. Ya, kitab Al-Haidah. Di dalamnya berisi perdebatan antara beliau Abdul Aziz Al-Kinani dengan salah satu tokoh Mu'tazili, Bishr bin Ghiyas Al-Mirrisi. Disebutkan dari awal perdebatan, dari awal datangnya malah Abdul Aziz Al-Kinani pada zaman khilafahnya Ma'mun, pada zaman Al-Imam Ahmad. Pada awalnya dia mendengarkan fitnah khalqul Quran yang terjadi di Kufah, maka dia pun berangkat. Disebutkan dalam kitab itu, dia berangkat ke Kufah dalam keadaan khalifah ini memaksa orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan kalamullah. Nah, ini fikrah semua orang demikian. Siapa yang menyelisihi itu akan disiksa, seperti disiksanya Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan diancam untuk dibunuh. Siapa yang menyelisihi? Ya, tidak ubahnya orang yang menentang Pancasila di zaman Orde Baru. Siapa yang menjelek-jelekkan Pancasila, hati-hati. Tidak ubahnya seperti itu. Nah, pada hari Jumat dia datang bersama anaknya. Ya, anaknya disengaja disimpan di tempat yang agak jauh. Setelah selesai sholat Jumat, ya, orang pada selesai kan tenang, maka berdirilah dia dan dia memanggil anaknya, ya bunai, wahai anakku. Maka dibalas oleh ayahnya, ada apa wahai ayahku? Ya bunayya ma taqulu fil Qur'an, gimana pendapatmu tentang Al-Quran? Kata anaknya ini, Al-Qur'anu kalamullah wa laysa makhluk. Wah, ribut itu. Sebetulnya semua orang, mereka semua ketakutan jangan sampai mereka yang tertuduh ada keluar semua, misalkan keluar ketakutan. Akhirnya tidak ada yang tinggal kecuali dia dan anaknya.
dan kemudian didekati oleh beberapa prajurit kerajaan. Dia ditanya, kamu sunting? Saya tidak sunting. Kamu stres? Saya tidak stres. Kamu kurang akal? Tidak, saya tidak kurang akal, saya sehat. Nah, setelah itu dibawalah ke Zurich. Singkat cerita, terjadilah munazarah yang kalau dia dikalah maka akan diancam untuk dipenggal lehernya. Nah, tapi sayang sekali kisah ini tidak sahih. Dan kitab yang disandarkan pada Abdul Aziz Al-Kinani, kitab Al-Haidah itu terbincangkan oleh para ulama. Nah, karena ada salah seorang perawi yang bernama Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Azhar Ad-Da'a. Perawi ini disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi bahwa dia selalu meriwayatkan hadis-hadis palsu dari perawi-perawi yang susah, disandarkan pada perawi-perawi yang susah. Ya, oleh karena itu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, menurut saya bahwa orang inilah, Muhammad ibn Hasan inilah yang memalsukan cerita ini. Memalsukan cerita ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma yaqwan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Fadlu hafizakumullah. Mari sampai pada pembahasan mulhaq di Jam'ul Mudzakkar Salim.